Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Baik sih, Pak. Alhamdulillah. Uni, tadi Pak Ali panggil Uni ke sini itu karena Pak Ali mendapatkan laporan dari Bu Weni. Jadi Bu Weni mengatakan Uni sering terlambat masuk ke kelas ketika setelah istirahat. Apakah itu benar ya Uni? Iya, Pak, itu benar. Baik Uni, menurut pengalaman Uni sudah terlambat itu berapa kali ya? Berapa ya, Pak? Kayaknya kurang lebih sekitar 3 kali itu, Pak. 3 kali. Ya, baik Uni. Menurut Uni, terlambat ke kelas setelah istirahat dan sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu termasuk kesalahan atau bukan ya? Iya sih, Pak. Itu termasuk kesalahan. Maaf ya, Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa Uni. Karena memang setiap orang itu pernah mengalami yang namanya kesalahan. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Justru kesempurnaan manusia itu karena kita bisa belajar dari kesalahan itu. Setuju ya Uni ya? Setuju, Pak. Baik. Nah sekarang Uni Pali ingin berfokus pada perbaikan Uni ke depannya. Jadi Pali tidak ingin berfokus pada kesalahan Uni, tapi bagaimana Uni memperbaiki kesalahan itu. Kita cari solusinya bersama-sama ya. Siap, Pak. Oke, baik Uni. Uni datang ke kelas terlambat setelah istirahat itu kan pasti ada alasannya. Iya. Ya. Kenapa Uni? Kenapa Uni sering datang ke kelas terlambat setelah istirahat? Kenapa nih? Soalnya itu sebelum berangkat ke sekolah biasanya Uni tuh bangunnya kesiangan, Pak. Soalnya biasanya malamnya itu Uni keasyikan kayak begadang gitu loh, nonton drakor. Nah, jadi kayak Uni tuh nggak sempat sarapan gitu sebelum berangkat ke sekolah. Akhirnya Uni ya udah kan beli kayak nasi gitu di kantin. Nah, yang jual nasi di kantin itu tuh kayak di paling ujung gitu loh, Pak. Jadi makanya Uni tuh sering telat gitu. Oh, baik Uni. Pak Ali sekarang tahu akar permasalahannya gitu ya. Mungkin kalau Pak Ali jadi Uni, Pak Ali juga akan berbuat hal yang sama karena lapar gitu ya. Dan yang jualan itu lumayan jauh. Oke, kalau begitu Uni, kira-kira tindakan Uni itu menyalahi keyakinan kelas yang mana ya Nia? Keyakinan kelas, kayaknya keyakinan rajin dan disiplin deh, Pak. Baik. Selain itu Uni, kira-kira apa? Apa lagi ya? Apa ya? Kayak itu aja deh, Pak. Oke, baik. Nah, menurut Uni, tadi kan Uni sudah bilang kalau ini menyalahi keyakinan kelas yaitu rajin dan disiplin, gitu ya. Menurut Uni, rajin dan disiplin itu penting nggak buat Uni? Penting sih, Pak. Kenapa? Karena dengan disiplin itu kita bisa lebih kayak menghargai waktu gitu. Ya. Dan juga disiplin bisa membantu kita untuk apa ya? Mengorganisir dan apa ya? Kayak mengatur kegiatan kita gitu supaya tidak membuang-buang waktu. Betul sekali Uni.
Ya, disiplin itu nanti kaitannya dengan menghargai waktu. Ya, dan menghargai waktu itu ke depan akan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Misalnya kita sudah mendapatkan suatu profesi tertentu. Nah, dengan disiplin, dengan menghargai waktu, itu akan sangat membantu kita dalam menuntaskan semua pekerjaan-pekerjaan kita, gitu ya. Nah, kemudian Uni, terima kasih ya sudah menunjukkan sikap positif atas perbaikan yang dilakukan Uni. Nah, menurut Uni, agar Uni tidak lagi terlambat ke kelas setelah istirahat, apa nih rencana Uni ke depannya? Saya akan tidur lebih awal sih Pak tentunya. Kemudian saya akan bangun lebih pagi supaya saya sempat untuk sarapan di rumah. Habis itu saya akan minta mama untuk buatin bekal biar nanti nggak perlu jajan-jajan lagi. Baik Uni, sebenarnya kamu sudah tahu ya solusi dari permasalahan ini ya. Pak Ali hanya berpesan segera kerjakan rencana itu dan tetap semangat ya. Baik, untuk menempuh pendidikan di sekolah ini. Oke Uni, cukup sekian, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Uni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaruni Tunggadewi. Saya bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Sekarang saya akan memberikan tanggapan saya setelah mendapatkan restitusi dari Bapak Ali. Sesuai dengan pengalaman saya merasa sangat senang karena di satu sisi saya tidak dihakimi walaupun saya sempat terlambat gitu ya 3 kali nggak masuk pelajaran karena jajan gitu. Jadi kayak Pak Ali tuh bisa mengerti keadaan saya gitu karena saya belum sarapan gitu. Jadi saya merasa tidak dihakimi. Kemudian di sesi terakhir saya diberi kesempatan untuk berpikir solusi bagaimana cara cara menyelesaikan masalah ini supaya tidak terulang lagi. Menurut saya itu adalah langkah yang efektif untuk menangani orang yang menangani murid yang sedang mempunyai masalah karena yang pertama mereka akan merasa aman dan mau mengakui kesalahannya karena tidak merasa dijudge gitu dan dapat berpikir untuk solusi untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum Divo. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Divo sudah tahu kenapa Pak Ali panggil ke sini? Kurang tahu Pak. Nah, baik Divo. Begini, barusan Pak Ali mendapatkan laporan dari guru Al-Quran bahwa saat pembelajaran Al-Quran kamu bertengkar ya sama Vino. Iya Pak, saya kesal Pak. Kesal kenapa Divo? Waktu saya giliran untuk membaca Al-Quran, Rovino malah berisik sama Radit Pak. Oh, saya jadi kesal Pak. Oh baik, jadi kamu merasa terganggu begitu ya? Ya. Oke, baik. Pak Ali paham apa yang kamu alami, sehingga Pak Ali juga mungkin akan mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama. Ketika kita diganggu, ya otomatis kita merasa kesal, begitu ya. Apalagi saat kita sedang melakukan aktivitas tertentu, gitu ya Divo ya? Ya. Baik. Lalu apa yang kamu lakukan Divo terhadap Vino? Waktu saya lagi membaca, saya kan mendengar Rovino sama Radit lagi berbincang gitu. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk sabar terlebih dahulu. Tiba-tiba Rovino tambah berisik lagi gitu Pak. Saya akhirnya mencoba untuk ngomong ke Rovino, tapi Rovino tidak mau. Akhirnya saya mencaci makinya dan memukulnya. Oh begitu, baik. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan ya? Ada. Kenapa Divo? Kamu melakukan itu Divo? Waktu Rovino membaca saya diam, giliran saat saya membaca dia malah berisik. Kan nggak adil Pak. Oh baik, Pak Ali mengerti sekarang. Jadi karena kamu sudah memberikan perhatian kepada Vino, seharusnya ketika kamu membaca juga diperhatikan oleh Vino ya seharusnya ya. Tidak malah ngobrol sendiri. Pak Ali paham sekarang. Mungkin ketika Pak Ali di posisi kamu juga akan seperti itu. Cuma Pak Ali mengapresiasi kamu
karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, ya kan? Kan bisa saja kamu karena emosi, karena kesal, terus kemudian memukul Vino misalnya, tapi kan kamu tidak melakukan itu. Nah itu kan sesuatu yang baik, artinya kamu mempunyai manajemen emosi yang sudah mulai berkembang, gitu ya Vino ya. Nah kemudian selanjutnya Divo, kita coba pikirkan bersama, kamu kan sudah melakukan tindakan itu. Nah kira-kira tindakan yang Divo lakukan terhadap Vino itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita menurut Divo? Enggak sih Pak. Nggak sesuai. Nah kalau tidak sesuai, kira-kira yang dilakukan Divo itu menyalahi keyakinan kelas yang mana? Peraturan sih Pak. Ya, yang mana? Menyalahi peraturan yang mana? Peraturan melanggar peraturan kekerasan mungkin. Oke, menghormati ya, menghormati diri sendiri maupun ya betul, baik. Jadi memang ketika kita melakukan seperti itu kan bukan hanya orang lain yang rugi, kita sendiri juga rugi, gitu ya. Baik sekali, terima kasih Divo, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dan juga sudah tahu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Selanjutnya, menurut Divo menghormati orang lain, menghormati diri sendiri dan orang lain itu penting nggak untuk Divo? Oh, penting sekali Pak. Penting sekali, baik. Kemudian karena Divo menganggap itu penting, seharusnya saat kita sedang kesal, saat kita sedang marah, seharusnya apa nih yang kita lakukan agar kita tetap menghormati diri sendiri dan orang lain? Seharusnya saya sih memperingati Rovino terlebih dahulu. Baik. Selain itu? Setelah itu jika dia tetap melakukan perilaku tersebut, saya akan melaporkan Pak Ali mungkin. Oh baik, terima kasih Divo. Oke, apa yang kamu sampaikan itu sudah tepat sekali. Nah sekarang kita berfokus kepada perbaikan ya, tindakan yang sudah dilakukan Divo. Menurut Divo, agar kejadian ini tidak berulang di masa depan ya, agar Divo semakin menguat karakter baiknya, kira-kira rencana Divo untuk perbaikan ke depan itu apa? Saya akan meminta maaf kepada Rovino dan teman-teman saya atas perilaku saya, dan saya akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Baik, meminta maaf dan berjanji itu baik, Divo, tindakan yang positif. Namun apakah itu bisa memperbaiki sikap kita ke depannya? Bisa Pak, kalau misalnya kita... Oke, rencana Divo untuk perbaikan itu tuh apa? Ketika misalnya Divo marah nih, nah itu apa yang Divo lakukan untuk memperbaiki sikap itu? Saya akan terus-terus mengingat bahwa saya seharusnya berpikir sebelum bertindak. Baik, tepat sekali Divo ya. Jadi memang harus kita berpikir sebanyak mungkin sebelum kita tidak hanya bertindak tapi juga mengucap kata-kata ya. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk itu juga memberikan dampak negatif kepada seseorang ya. Oke, Divo tetap semangat ya. Apa yang sudah Divo rencanakan itu sudah tepat dan sudah bagus. Kali akan coba pantau Divo melalui perkembangan-perkembangan yang Divo lakukan. Gitu ya. Tetap semangat, silakan Divo bisa kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abkari Rasid Zafal Habibi dari Sekolah SMP Islam Al-Azhar 13. Hari ini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait restitusi dari Pak Ali. Pertama, saya merasa lega karena saya sudah mengeluarkan isi hati saya. Dan kedua, saya juga merasa senang karena saya tidak terbebani, tidak terhakimi, serta saya diarahkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.